Mungkin kamu sering bertanya-tanya, Sob, kenapa kamu miskin? Jawabannya adalah karena kamu main game yang salah dalam hidup. Banyak orang kerja dari pagi sampai malam, capek, stres, tapi tetap miskin. Kenapa? Karena hidup ini bukan soal kerja keras doang. Hidup ini game, dan kalau kamu nggak ngerti aturan mainnya, kamu akan terus jadi pion di papan catur orang lain. Faktanya, 90% orang di Indonesia hidup seperti robot. Bangun, kerja, pulang, tidur, ulang lagi. Tapi cuma 1 dari 10 orang yang akhirnya bisa bebas secara finansial. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka ngerti game kehidupan yang benar. Ada 10 game yang harus kamu mainkan kalau kamu mau jadi orang kaya, dan sayangnya, mayoritas orang bahkan nggak sadar kalau game ini ada. Game ini nggak diajarkan di sekolah, nggak dibahas di kampus, dan nggak pernah dibicarakan waktu nongkrong. Tapi setiap miliarder di dunia, secara sadar atau tidak, mainin semua game ini dengan serius. Kalau kamu ngerasa hidup kamu mandek, gaji stuck, atau punya mimpi tapi nggak tahu cara mewujudkannya, video ini bakal buka mata kamu. Kita mulai dari game pertama, dan ingat jangan skip, karena 1 game aja yang kamu lewatin bisa jadi alasan kenapa kamu nggak pernah naik level dalam hidup. Di lingkungan kita, siapa yang paling sering ngeluh, yang pengen hidup tanpa masalah, tapi nyatanya justru yang kaya adalah mereka yang dibayar untuk menyelesaikan masalah. Contoh, tukang ojek hanya menyelesaikan masalah jarak, tapi CEO Gojek menyelesaikan masalah ribuan pengemudi dan jutaan penumpang. Siapa yang lebih kaya? Data dari Harvard Business Review menyebutkan, semakin besar masalah yang kamu bisa selesaikan, semakin besar penghasilan yang kamu dapat. Orang biasa fokus pada hidup yang nyaman, tapi orang kaya fokus pada menyelesaikan masalah besar yang membuat mereka dibayar mahal. Karena dunia ini pada dasarnya penuh masalah, dan orang yang berani main di game masalah akan selalu dicari dan dihargai. Jadi, mulai sekarang jangan kabur dari masalah, hadapi, pelajari, cari cara menyelesaikannya, karena itulah cara kamu naik level. Kamu kerja 8 jam sehari, dibayar 3 juta sebulan. Temanmu kerja 8 jam juga, tapi dibayar 30 juta. Sama-sama kerja, tapi nilai kalian beda. Kenapa? Karena dia mungkin bawa ide yang menghasilkan miliaran buat perusahaan. Sedangkan kamu cuma menjalankan sistem tanpa inisiatif. Ini realita pahit, bukan waktu kerja yang bikin kamu kaya, tapi nilai yang kamu hasilkan. Buku So Good They Can't Ignore You oleh Cal Newport bilang, orang sukses bukan karena passion, tapi karena mereka bawa nilai unik yang langka dan dibutuhkan pasar. Mulai sekarang tanya ke diri kamu, apa yang bisa kamu kerjakan lebih baik dari orang lain? Apa skill kamu yang bikin orang mau bayar mahal? Masyarakat kita sering salah kaprah. Pikir kerja keras cukup, padahal kerja keras tanpa nilai hanya akan dapat capek doang. Naik level di game ini artinya kamu harus upgrade diri terus. Bukan demi atasan, tapi demi nilai yang kamu bawa kemanapun kamu pergi. Nilai itulah yang bikin kamu nggak tergantikan. Pernah dengar nggak, Sob, cerita orang yang biasa aja tapi cepat kaya karena kenal orang dalam? Menurut buku Never Eat Alone oleh Keith Ferrazzi, orang-orang paling sukses bukan yang kerja paling keras, tapi yang paling terhubung. Di dunia kerja, 85% lowongan kerja berkualitas tinggi tidak diumumkan secara publik. Semua terjadi lewat koneksi. Masalahnya di masyarakat kita banyak yang gengsi bangun relasi, takut dibilang caper. Padahal jaringan bukan soal manfaatin orang, tapi soal membangun hubungan saling bantu. Kalau kamu hidup di lingkungan toksik yang isinya cuma ngeluh dan nyinyir, kamu sedang main game yang salah.
Cari circle baru yang mikir soal masa depan, ikut komunitas, hadir di tempat yang bisa bikin kamu naik kelas. Ingat, kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu. Ganti jaringanmu, ganti masa depanmu. 4. Game personal branding. Kalau kamu tidak dikenal, kamu tidak dibayar. Tapi kalau kamu dipercaya, kamu dibayar mahal. Di era digital, branding adalah mata uang. Bahkan orang biasa kalau punya personal branding yang kuat, bisa menang dari mereka yang lebih pintar tapi nggak kelihatan. Coba lihat Instagram, TikTok, atau YouTube. Ada orang yang baru 20-an tahun, tapi sudah jadi pembicara, coach, bahkan punya bisnis. Kenapa? Karena mereka ngerti cara membangun kepercayaan lewat identitas digital. Menurut Forbes, 70% perekrut sekarang menilai calon pekerja lewat media sosial mereka. Kalau kamu tampil sembarangan, update status nyinyir tiap hari, jangan heran kalau peluang hidupmu mentok. Personal branding bukan soal pencitraan, tapi soal menyampaikan siapa kamu dan nilai apa yang kamu bawa. Dunia sekarang gak kasih kesempatan buat orang yang diam-diam hebat. Kamu harus terlihat, dipercaya, dan dibutuhkan. Mulailah dengan memperbaiki profil sosialmu, mulai posting hal yang menunjukkan value kamu. Karena ketika orang mengenalmu, kesempatan akan datang lebih cepat. 5. Game skill bernilai tinggi. Kalau skill kamu bisa digantikan robot, jangan berharap hidupmu akan naik kelas. Banyak orang kerja keras, tapi hidup nggak berubah. Kenapa? Karena skillnya murahan dan mudah digantikan. Di era AI seperti sekarang, skill pas-pasan sudah nggak cukup. Data dari World Economic Forum menyebutkan, dalam 5 tahun ke depan, 44% skill yang dibutuhkan dunia kerja akan berubah. Artinya, skill lama akan tamat. Kamu harus belajar skill baru yang dibayar mahal. Dan ini dia contoh skill bernilai tinggi. Copywriting adalah seni menulis kata-kata yang bisa membuat orang tertarik dan mau melakukan sesuatu, seperti membeli produk, klik link, atau daftar layanan. Contohnya seperti iklan, caption jualan di Instagram, atau tulisan di brosur. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi orang lewat tulisan agar mereka bertindak sesuai yang kita mau. Data analisis adalah proses mengolah dan memahami data untuk menemukan informasi penting yang bisa membantu mengambil keputusan. Contohnya, toko online melihat data penjualan, lalu tahu produk mana yang paling laris dan kapan waktu terbaik untuk diskon. Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan orang banyak dengan jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Contohnya presentasi di kelas, pidato, atau ngomong di depan kamera YouTube. Tujuannya untuk menyampaikan pesan agar didengar, dipahami, dan diingat orang lain. Digital marketing adalah cara memasarkan produk atau jasa lewat internet dengan bantuan platform digital seperti media sosial, website, email, atau iklan online. Contohnya jualan lewat Instagram, pasang iklan di Google, atau kirim promosi lewat email. UI UX design adalah proses membuat tampilan dan pengalaman pengguna di aplikasi atau website jadi mudah, nyaman, dan menarik. UI user interface. Fokus pada tampilan visual seperti warna, tombol, dan layout. UX user experience. Fokus pada kemudahan dan kenyamanan saat digunakan. Contohnya aplikasi belanja yang gampang dicari barangnya dan enak dilihat. Coding adalah proses menulis perintah dengan bahasa khusus agar komputer atau aplikasi bisa bekerja sesuai keinginan kita. Contohnya, bikin aplikasi, game, atau website dari nol. Video editing adalah proses memotong, menyusun, dan mengatur video agar jadi lebih menarik, jelas, dan enak ditonton. Contohnya gabungin klip, kasih musik, teks, atau efek di video YouTube atau TikTok. Jadi intinya, video editing itu adalah merapikan dan mempercantik video sebelum ditonton orang.
Jadi sob mau kerja, bisnis, atau freelancer, skill ini selalu dicari dan dibayar tinggi. Tapi sayangnya, mayoritas orang masih fokus belajar hal-hal yang tidak laku dijual di pasar. Jangan buang waktu jadi serba bisa, tapi nggak ahli di satu bidang pun. Fokus, jadilah sangat ahli dalam satu skill bernilai tinggi, dan kamu akan menang. 6. Game system. Orang miskin kerja keras, orang kaya bangun sistem. Di lingkungan kita kerja keras itu dianggap heroik, tapi anehnya, makin keras seseorang kerja, justru makin capek dan tetap miskin. Kenapa? Karena dia kerja di dalam sistem, bukan membangun sistem. Contoh sederhana, tukang bakso yang dorong gerobak dari pagi sampai malam, penghasilan tetap terbatas. Tapi pemilik 10 cabang waralaba bakso nggak perlu turun ke jalan pun, tetap dapat uang tiap hari. Itu karena dia bangun sistem yang jalan tanpa dia. Buku Rich Dad's Guide to Investing bilang, orang kaya tidak bekerja demi uang. Mereka menciptakan sistem yang membuat uang bekerja untuk mereka. Masalahnya, mayoritas orang tidak diajarkan berpikir sistem. Sekolah ngajarin kita jadi operator, bukan pencipta sistem. Kalau kamu mau naik kelas, kamu harus belajar membangun alur kerja, tim, SOP, atau platform. Mau bisnis, konten, bahkan kerjaan freelance, kalau kamu nggak bikin sistem, kamu akan terus terjebak di roda kerja tanpa ujung. Mulailah dari pertanyaan ini. Apa hal yang terus kamu ulang setiap hari dan bisa kamu sistematisasi atau otomatisasi? Jawaban itu bisa jadi jalan menuju freedom income pertamamu. 7. Game leverage. Kalau kamu masih cuma mengandalkan otot dan waktu, kamu belum main di liga orang kaya. Leverage artinya daya ungkit. Orang kaya nggak cuma pakai tenaga dan waktu mereka sendiri, mereka pakai uang orang lain, leverage keuangan, waktu orang lain, leverage tim, skill orang lain, leverage kolaborasi, teknologi, leverage alat, internet dan media, leverage distribusi. Contoh paling nyata, kamu mungkin kerja 8 jam sehari dan dapat 5 juta. Tapi ada orang yang kerja 2 jam sehari, bikin konten YouTube, dan ditonton 500.000 orang. Uang masuk terus, bahkan saat dia tidur. Itulah kekuatan leverage, kerja sekali, dibayar berkali-kali. Menurut Naval Ravikant, investor dan miliarder teknologi, kamu tidak bisa kaya hanya dengan menjual waktumu. Kamu harus mencari leverage. Di Indonesia, banyak orang masih berpikir kalau mau kaya ya kerja lembur. Padahal kerja lembur itu cuma bukti bahwa kamu kekurangan leverage. Mulailah bangun aset digital, sistem kerja yang scalable, atau tim kecil yang bantu kerjamu. Karena leverage adalah pembeda antara pekerja keras dan pekerja cerdas. 8. Game pembelajaran cepat. Perubahan sekarang bukan tahunan, tapi harian. Skill yang kamu kuasai tahun lalu bisa basi hari ini. Tapi sayangnya, banyak orang masih pakai gaya belajar zaman SD, pasif, lambat, dan reaktif. Buku Ultra Learning oleh Scott Young menyebutkan, orang yang bisa belajar lebih cepat dari yang lain akan selalu menang dalam kompetisi apapun. Lihat dunia kerja dan bisnis hari ini. Konten viral hari ini, besok sudah basi. Tools AI hari ini, besok sudah tergantikan. Skill yang dulu langka, sekarang pasaran. Kalau kamu nggak bisa adaptasi dan belajar cepat, kamu akan digilas zaman. Dan ironisnya, banyak orang justru bangga bilang, gue mah gaptek, gue nggak suka baca, gue udah tua buat belajar. Padahal itu sama aja kayak bilang, gue siap dilibas dan ditinggal. Mulai sekarang, bangun habit belajar cepat, belajar dari video, bukan cuma teks, gabung komunitas belajar, gunakan AI untuk bantu belajar lebih efisien. Karena di era sekarang, bukan orang pinter yang menang, tapi yang belajar lebih cepat dan lebih fleksibel. 9 game mental baja, kayak itu bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling tahan dihantam kenyataan.
Mayoritas orang gagal bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka menyerah terlalu cepat. Coba lihat sekelilingmu. Berapa banyak orang yang mulai bisnis semangat banget di awal, tapi begitu rugi dikit, langsung bilang, kayaknya gua nggak cocok dagang. Atau orang yang belajar skill baru seminggu, nggak langsung jago, lalu nyerah dan pindah hal lain. Padahal semua miliarder dan tokoh sukses yang kamu kagumi, mereka kalah ribuan kali sebelum akhirnya menang sekali. Buku Can't Hurt Me, karya David Goggins bilang, mental yang kuat terbentuk saat kamu menolak menyerah, bahkan ketika tubuh dan pikiranmu bilang, cukup. Masalahnya, lingkungan kita sering ngajarin kebalikannya. Dikit-dikit ngeluh, gagal dikit langsung cari pelampiasan. Mau sukses, tapi nggak mau sakit dulu. Kalau kamu nggak siap dihina, ditolak, diremehkan, atau jatuh, maka kamu nggak siap untuk kaya. Karena kaya bukan tentang hasil. Kaya adalah soal ketahanan mental, melewati proses yang panjang, pahit, dan sunyi. Jadi mulai sekarang tanya ke diri sendiri, seberapa besar rasa sakit yang sanggup aku tanggung demi hidup yang lebih baik? Jawabanmu itu adalah batas kekayaanmu. 10. Game legacy. Uang bisa habis, tapi legacy itu akan hidup bahkan saat kamu sudah mati. Banyak orang ingin kaya, tapi sedikit yang bertanya, setelah aku kaya, lalu apa? Disinilah perbedaan orang kaya instan dan orang kaya sejati. Orang kaya sejati mikirin warisan jangka panjang. Apa dampak hidupku buat keluarga, tim, komunitas? Apa nilai hidupku yang akan tetap hidup saat aku udah nggak ada? Lihat tokoh besar seperti Steve Jobs, Elon Musk, atau di Indonesia seperti B.J. Habibie. Mereka bukan cuma cari duit, mereka membuat perubahan yang dikenang. Itulah legasi. Buku Start With Why, karya Simon Sinek menjelaskan, orang yang hidupnya besar bukan karena apa yang mereka punya, tapi karena alasan kuat yang mereka kejar. Kalau kamu cuma kerja buat dapat gaji, kamu akan capek selamanya. Tapi kalau kamu bangun hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri, kamu akan dapat tenaga yang gak akan habis-habis. Mulai sekarang tanyakan ini setiap pagi. Apa yang sedang aku bangun hari ini yang bisa tetap hidup bahkan saat aku sudah tiada? Karena ketika kamu main di game legacy, kamu bukan cuma jadi kaya, kamu jadi legenda. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan 10 game tadi. Pertama, game masalah. Orang kaya mencari dan menyelesaikan masalah besar, bukan menghindarinya. Kedua, game nilai. Penghasilan ditentukan oleh nilai unik yang kamu berikan, bukan jam kerja. Ketiga, game jaringan. Koneksi kuat membuka peluang tersembunyi. 85% lowongan tidak dipublikasi. Keempat, game personal branding. Kepercayaan dan visibilitas di media sosial sama dengan mata uang baru. Kelima, game skill bernilai tinggi. Kuasai skill langka yang dibutuhkan pasar. Keenam, game system. Bangun sistem yang bekerja otomatis, bukan hanya mengandalkan tenaga sendiri. Ketujuh, game leverage. Manfaatkan uang, waktu, orang lain, dan teknologi untuk hasil maksimal. Kedelapan, game pembelajaran cepat. Kemampuan adaptasi dan belajar cepat menentukan survival. Kesembilan, game mental baja. Ketahanan mental menghadapi kegagalan adalah kunci kekayaan sejati. Kesepuluh, game legacy. Kekayaan sejati adalah dampak abadi yang ditinggalkan untuk dunia. Sob, hidup ini emang keras, tapi bukan berarti kita harus kalah. 10 game ini bukan cuma buat ditonton. Ini untuk kamu mainkan setiap hari sampai kamu menang. Karena jadi kaya itu bukan takdir, itu strategi. Kalau kamu suka video seperti ini dan ingin video-video lain yang ngena banget ke hidup kamu, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Karena di channel ini, kami menyajikan konten-konten yang membuatmu terus bertumbuh dan naik level. Oke sob, sampai jumpa di video berikutnya.